ada Syahiran. Ya, silakan Syahiran. Yang penting jumlah Tuhan, teman-teman. Kalau jumlah Tuhan satu masuk surga. Saya sudah bilang berkali-kali. Makanya itu statement nomor ini. Nih, statement itu adalah nomor sebentar ya. Nomor 5 ya. 3 Tuhan atau lebih itu Alkitabiah. Nanti wah, kok banyak Tuhan, Bang? Gimana ini? Coba Syahiran. Bang, kenapa kok gelap, Bang? Bukan Syahiran, Bang. Syahrian. Syahrian, ya. Gimana Syahrian? Silakan Syahrian. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Silakan. Tapi Anda gelap gini nggak bisa dilihat loh. Gimana? Coba pindah tempat terang dulu lah. Yuk. Ada ini paling terang ini, sudah malam sih. Ya udah nanti tunggu lampunya hidup lah. Gimana? Kita mau lihat apa gitu gelap begitu. Ayo silakan. Nomor 5 belum kita bahas nih. 3 Tuhan atau lebih itu Alkitabiah. Coba. Iblis, pernyataanmu ini kok aneh-aneh sih. Kok kau bilang 3 Tuhan ini gimana ini? Gimana ini 3 Tuhan? Jadi memang teman-teman, statement-statement saya ini bagi orang-orang awam itu memang membuat mereka itu aneh. Ini sih memang aneh. Ya coba. Tapi nggak apa-apa, silakan. Biar saya jelasin sama kamu. Gimana kok bisa begitu? Coba. Kita kasih naik ada Japiter Tinambunan. Silakan Japiter Tinambunan. Kok bisa kau bilang 3 Tuhan atau lebih itu Alkitabiah? Memang kau ini sesat kau itu. Silakan Japiter Tinambunan. Nyalakan kamera dulu. Iya, mantap Pak Edi. Silakan. Saya tertarik itu poin 5 itu. Poin Nyalakan 5. kamera dulu Pak Japiter biar enak. Oh iya. Ya. Oke. Saya sebelum lebih lanjut tanya dulu Pak Japiter, tentu seorang Kristen ya. Iya, betul. Gimana Pak Japiter ini? 3 Tuhan atau lebih itu Alkitabiah, ini statement macam apa ini? Nah coba. Menurut Anda bagaimana? Jadi saya kesimpulan saya dulu ya. Saya sampaikan ke Pak Edi ya, STV ya. Yesus sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus. Itu kesimpulan saya. Itu dulu. Oke. Ya. Tapi bukan itu yang kita bahas mengenai apakah 3 Tuhan atau lebih itu Alkitabiah. Kalau menurut saya tidak Alkitabiah itu. Baik, 3 Tuhan atau lebih. Ini cocok nih. Ini yang saya tunggu-tunggu nih Pak Japiter. Biar penonton tuh dapat ilmu. Oke, Pak Japiter. Ya. Tuhan, Tuhan. Huruf besar Itu semua. bahasa apa? Tuhan, huruf besar semua ya. Bukan. Nih. Tuhan, bahasa Indonesia. Tuhan. Oke, saya kasih nih sebentar ya gambarannya ya, biar enak kita. Sebentar. Saya kasih tunjuk di sini. Saya balikkan dulu kamera saya. Kita mulai dulu dari kertas kosong. Oke. Baik. Saya senang ini supaya kita diskusi. Teman-teman tolong, ini penting ya. Nih. Tuhan. Oke. Ya. Pertanyaan saya, Tuhan ini, Tuhan ini bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apakah Alkitab kita ditulis pakai bahasa Indonesia aslinya? Aslinya tidak. Tidak. Lalu kata ini muncul dari mana ini? Diterjemahkan dari kata apa? Diterjemahkan ya dari bahasa Indonesia kan itu kan? Iya. Nah, dari bahasa Latin. Apakah Alkitab kita berbahasa Latin? Tuhan tidak bahasa Indonesia.
Bukan. Apakah Injil kita ditulis pakai bahasa Indonesia oleh murid-murid pada waktu itu? Belum. Ditulis pakai bahasa apa? Bahasa, kalau nggak salah bahasa Ibrani ya. Yang Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Baru, ya bahasa Indonesia. Kalau ditulis di Alkitab di Indonesia Bukan, ya. bukan. Kita agak pelan-pelan ya. Pelan-pelan dulu Pak Japiter. Kasih semangat dulu teman-teman, biar semangat ya. Begini Pak Japiter. Alkitab kita itu berasal dari para saksi mata. Betul? Ya. Oke, pada waktu itu ditulis pakai bahasa Indonesia, betul? Bukan. Oke, ditulis pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani kalau nggak salah. Bahasa Perjanjian Armai apa? Baru. Perjanjian Baru. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pada waktu itu mereka menulis pakai bahasa Indonesia. Perjanjian Baru di Indonesia maksudnya. Bukan. Bukan, saya tidak nulis pada waktu itu, pada mulanya. Waktu pertama kali ditulis itu pakai bahasa apa? Nah, ada bilang bahasa Armaik, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Oke, Yunani. Baik. Ya. Yunani. Nih. Di dalam bahasa Yunani, adakah huruf T-H-U-H-A-N membentuk kata Tuhan? Tidak. Tidak ada. Jadi kata Tuhan ini itu diterjemahkan dari kata ini nih. Kurios. Tahu? Ya, kurios. Ya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, di dalam bahasa Yunani ada banyak tidak kurios-kurios ini? Banyak ya. Oke. Ada berapa? Ada siapa saja yang disebut sebagai kurios? Menurut Anda? Nah, ini karena saya tidak mahir bahasa kurios ini ya, tapi yang jelas Jehovah ya, Yahweh kurios. Oke, Yahweh disebut kurios. Saya setuju. Kurios. Yahweh. Oke, siapa lagi yang disebut kurios? Ya, Yesus itu juga disebut kurios. Oke. Ya. Jesus juga disebut sebagai kurios. Betul, siapa lagi? Nah, itu Apa hanya Yahweh dan Yesus saja yang disebut kurios? nah menurut saya memang itu mungkin ada pengertian lain apa seperti ada Joshua, tapi saya mengatakan Yahweh sama Yesus yang disebut kurios itu karena Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. nah menurut saya nggak ada yang lain. Oke, baik. Saya akan sebutkan lagi yang disebut sebagai kurios itu ada banyak. Ada banyak sekali, bukan cuma Yahweh, bukan cuma Yesus yang disebut sebagai kurios. Saya mau sebutkan, seorang kaisar juga disebut sebagai kurios, kaisar. Terus Abraham pun disebut sebagai kurios. Mau saya tunjuk ayatnya? Nah, coba. Oke, baik. Saya kasih tunjuk ayatnya. Ada Alkitab di situ, Pak? Ada. Baik. Tolong bukakan dulu. Bentar ya, saya ambil dulu ayatnya. Sabar ya teman-temannya, kita pengajaran Alkitab ini. Coba buka 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat 6 ya. Kemudian 2 ayat aja ya, 2 ayat ya. 1 Petrus 3 ayat 6, kemudian Ayat 6. ya, Kisah Para Rasul 25-26. Kisah Para Rasul 5. 25-26. Kisah Para Rasul 5. Iya. Kisah Para Rasul 25. Satu-satu dulu. Dari 1 Petrus 3 ayat 6 dulu. Ya. Saya bukakan Alkitab saya ya, karena Alkitab Anda di situ itu tidak ada bahasa aslinya. Jadi saya buka Alkitab yang ada bahasa aslinya ya. Baik. Oke. Kita buka. Sama seperti Sebentar, Sarah. satu dulu. 1 Petrus berapa tadi? 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3
ayat 6. 3, sebentar ya. 3 Ambil dulu berterusan. ayat 6. Ya. Oke. Apa di situ perkataannya? Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Oke, stop. Tuannya di Ya. sini kalau kita cek bahasa Yunaninya apa? Karena di situ tidak ada. Di Ya, situ tidak ada tuan. bahasa Yunaninya kan? Tidak ada. Oke, kita cek bahasa Yunaninya ya. Kita cari Alkitab kata per kata. Oke. Demikianlah Sarah taat kepada suaminya Abraham dan memanggil dia tuan. Lihat di Tuan, sini Pak ya. sebentar. Ya. Coba lihat di sini. Lihat, Ya. kata tuan ini kan seperti saya bilang tadi. Kalau kita klik, apa kata di sini? Kalau kita klik nih, kurios. Kelihatan? Kurios ya. Oke, jadi Abraham kurios tidak dia? Menurut itu kurios. Oke, satu. Sekarang, satu lagi. Buka Kisah Para Rasul 25 ayat 26. Kisah Para Rasul 25 26. ayat 26. Iya. Sebentar, saya juga sambil bukakan Kisah Para Rasul 25. Ayat 26. Enggak, 26. 25, 26. 25 Ayat 26. ayat 26. Ya. 26, 26, 26, 26. Ah, ini. Oke. Coba Bapak baca di situ. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar. Oke, Tentang- stop. Kata kaisar di situ bahasa aslinya apa? Oh, saya nggak tahu bahasa aslinya. Karena di sini. tidak ada di situ. Karena tidak Iya, ada. benar. Baik, kita cek bahasa aslinya. Kita cek bahasa aslinya ya. Baik. Namun, aku tidak memiliki sesuatu yang pasti untuk ditulis kepada tuanku atau kepada kaisar. Atau pakai ini saja ya, TB ya. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar. Kata kaisar ini, kalau kita cek bahasa aslinya, 2962. Kurios tidak? Kurios. Oke, jadi ada berapa kurios di dalam Alkitab? Sudah ada 4 tadi tuh. Udah 4, saya bisa tunjuk nanti 10. Jadi untuk orang awam memang kata-kata saya itu, kata-kata saya bagi orang awam itu memang sesat. Bagi orang awam nggak apa-apa. Hanya orang awam yang bilang saya sesat itu nggak apa-apa. Ternyata Jadi- lebih kan? Iya, Banyak, ada banyak kurios. Makanya Rasul Paulus berkata, sekalipun ada banyak kurios, sekalipun ada banyak Allah, tetapi bagi kita, nih saya tunjukkan ayatnya. Iya. Ya. Tetapi bagi kita hanya ada satu Satu kurios. hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 1 Perhatikan. Korintus Iya, 1 Korintus 8. ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Nih, 1 saya tampilkan ya. Terus Namun, bagi kita baca dulu atasnya. Biar kita tidak kehilangan konteks. Ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oke? Tentang hal makan daging dan persembahan berhala, kita tentu tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan yang demikian. Perhatikan, Alkitab tidak mengingkari keberadaan banyak Allah dan banyak Tuhan.
Nah, makanya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Itu seperti itu. Pengajaran yang utuh itu begitu. Kalau kita ngomong kurios, banyak kurios di dunia ini, ya kan? Termasuk Allah, Tuhannya orang Islam itu kurios. Bagi orang Islam, dia tuh kurios. Yang kepadanya orang Islam harus menundukkan diri. Tetapi apakah bagi kita Allahnya orang Islam itu adalah kurios bagi kita? Jangan. Seperti itu. Jadi ini kita berbicara mengenai siapa yang pantas, yang layak menjadi kurios kita yang sejati. Yaitu Tuhan Yesus, begitu. Benar. Iya, ada banyak kurios. Herodes juga kurios. Iya, tetapi apakah mau kita jadikan dia sebagai kurios kita? Jangan. Karena kalau dia kita jadikan kurios kita, maka kita telah mengambil kurios lain selain yang daripada Bapa di surga. Kita sudah punya kurios yang diutus oleh Bapa di surga. Ya, kita punya kaisar, kita punya tuan yang datangnya dari Bapa di surga, yaitu Yesus. Begitu. Jadi mungkin menurut saya, jadi ternyata kurios-kurios yang lain itu memang orang tunduk dan patuh kepadanya, kira-kira begitu kan? Betul, kan saya sudah bilang berkali-kali, Yesus itu Tuhan atau Tuhan. Jadi itu kurios-kuriosnya gitu kan? Iya, betul, begitu. Iman Kristen tuh begitu. Betul. Iman Kristen itu berbicara begini, banyak, nih saya kasih tahu, banyak orang-orang Kristen tidak mengerti apa maksudnya Yesus menjadi Tuhan, itu banyak orang nggak ngerti. Betul. Apalagi orang Islam. Begitu. Makanya begini, maksud Yesus menjadi Tuhan itu adalah Yesus menjadi tuan, menjadi kaisarnya, menjadi seseorang yang memerintah. Itu maksudnya. Iya. Betul. Begitu. Jadi ketika Yesus menjadi Tuhan kita, kita terima Dia menjadi Tuhan kita, artinya Dia merajai kita. Iya. Dia duduk di tahta di hati kita, merintah, begitu. Kau harus ke kiri. Ada dompet di jalan, kau harus kembalikan. Iya. Ada anggaran negara, kau pergunakan dengan baik. Iya. Itu artinya Yesus menjadi Tuhannya, menjadi tuannya. Nah, banyak orang berpikir Yesus jadi Tuhan artinya Yesus menjadi jenis partikel tertentu. Ini yang salah, ini bukan pengajaran Alkitab. Keliru. Anda percaya Yesus Tuhan bukan artinya Anda percaya Yesus itu sejenis partikel tertentu. Bukan itu maksudnya. Begitu. Anda percaya Yesus Tuhan, Anda percaya Yesus menjadi Tuhan, artinya Anda membuat Dia menjadi sosok orang yang memerintah. Begitu loh. Itu maksudnya. Makanya Bapa di surga mengutus Yesus supaya apa? Supaya semua orang menjadikan Yesus itu sebagai tuannya, sebagai kaisarnya. Betul. Begitu. Supaya apa? Supaya semua orang menaklukkan diri di bawah kaki Kristus. Nah, setelah Yesus naik ke surga, maka Ia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus pun harus memerintah kita. Iya, dan itu Dia juga sebenarnya kan? Nah, kalau itu kita nanti berbeda. Tetapi yang saya katakan begini. Ketika seseorang menundukkan diri, diperintah oleh Roh Kudus, sesungguhnya ia sedang diperintah atau menundukkan diri kepada Bapa di surga. Ketika orang menundukkan diri kepada Yesus, menaklukkan diri kepada Yesus, sesungguhnya orang tersebut menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Itulah yang dimaksud Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah. Seperti itu.